Pemirsa, pemerintah telah bersiap untuk memasuki era new normal, di mana pada masa ini tentu saja goncangan-goncangan ekonomi akan terjadi dan diharapkan para pelaku usaha dan UMKM dapat melewatinya. Tentunya dengan adanya pendampingan dari pemerintah. Dan untuk membahasnya bersama kami sudah ada Bapak Hanum Haribarahman. Beliau adalah Deputi Pembiayaan Kementerian dari Koperasi dan UKM. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Salam Hanum. Pancasila. Baik Pak Hanum, apa kabar untuk hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Baik Pak, langsung saja Pak, bagaimana menurut Bapak Aktif di mengenai kantor. pemerintah berharap pelaku usaha dan UMKM bisa beradaptasi? Ya, bagaimana? Bagaimana pemerintah berharap pelaku usaha dan UMKM bisa beradaptasi? Karena ada perubahan Ya, perilaku konsumen tentunya Pak. tentu ya. Kami berharap sekali bahwa eh, UMKM dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang baru, dengan rencana, khususnya dengan rencana pemerintah untuk mulai melakukan relaksasi kegiatan usaha. Jadi yang pertama tentunya kami ingatkan kembali bahwa eh, ada bidang-bidang usaha tertentu yang apa namanya siap, ada yang bidang usaha tertentu yang memang kita anggap masih beresiko, nanti akan dilihat kembali. Nah, yang penting adalah di sini adalah protokol kesehatan tetap dijalankan. Kemudian UMKM ini kami harapkan bahwa menjalankan inovasi-inovasi baru dalam melaksanakan kegiatannya. Uh, Khususnya kami dorong UMKM ini lebih menggunakan apa namanya masuk pada era digitalisasi. Jadi itu salah satu upaya kita mendorong UMKM itu bisa masuk ke ekonomi digital, karena ini yang bisa saya pikir apa namanya mengatasi masalah yang kita masih hadapi saat ini, yang kita masih harus menjaga social distancing dalam melaksanakan kegiatan. Baik Pak, UMKM kan banyak jenisnya. Apakah ada stimulus yang lebih diprioritaskan seperti itu Pak? Ya, jadi kami memberikan berbagai stimulus dari yang awalnya adalah memberikan bantuan sosial, kemudian juga relaksasi kredit, kemudian juga perluasan pinjaman gitu ya. Nah, fokus yang saat ini kita lakukan adalah pemberian pada UMKM yang nanti akan segera dibuka direlaksasi gitu ya. Nah, kemudian juga sektor-sektor yang mikro ini menjadi perhatian kita yang penting gitu ya. Kalau kita lihat bahwa stimulus ini sebagian besar diberikan kepada sektor-sektor yang mikro. Ya. Sektor-sektor itu seperti apa Pak? Bisa diberikan penjelasan Pak? Jadi sebenarnya kebijakan ini cukup luas Pak. Hampir semua sektor kita berikan relaksasi, jadi tidak ada sektor yang spesifik. Itu tapi nanti tambahan atau suplesi dari kegiatan ini tergantung pada sektor-sektor mana yang siap untuk dibuka. Jadi kita tidak ingin bahwa nanti pinjaman-pinjaman yang diberikan ini kalau sektornya belum siap untuk dibuka, dilakukan aktivasi, maka akan menjadikan beban, menjadi utang baru. Jadi sektor-sektor yang akan segera dibuka itulah yang akan didorong adanya tambahan modal baru, pinjaman baru. Dan Jadi ini lebih diprioritaskan untuk UMKM yang primer atau bagaimana Pak? Kita kedua-duanya Pak, kedua-duanya sangat penting gitu ya. Kedua-duanya kita akan dorong karena kedua sektor ini mendapat apa namanya tekanan yang sama. Jadi kedua-duanya akan kita berikan bantuan yang sama. Dan bagaimana proses pendampingan dari pemerintah sendiri Pak terhadap pelaku usaha dan UMKM ini Pak? Jadi sekarang kita mekanisme untuk pendampingan dilakukan secara digital Pak. Kami memberikan berbagai kami memiliki Smesco, jadi semacam BLU kita yang siap memberikan layanan pendampingan. Umumnya pendampingan yang kita lakukan saat ini sifatnya dapat diakses secara digital. Jadi apa namanya menggunakan apa namanya
bisa diakses melalui ke situsnya kementerian kami, Pak. Jadi karena temu muka ini agak sulit dilakukan, jadi kami memberikan fasilitasi pendampingan kiat-kiat bagaimana mengatasi masalah masalah-masalah eh, eh, atau ke- mengenai peluang-peluangan baru yang bisa di apa namanya di- dilakukan gitu ya. Itu kami sediakan apa namanya eh, eh, modul-modul secara digital yang bisa diakses di apa namanya di portal kami, Pak. Jadi pendekatannya itu, tetapi kami juga tetap menyediakan layanan-layanan yang eh, apa namanya yang memerlukan temu muka, tetapi ini hanya diberikan pada daerah-daerah yang zonanya hijau atau yang tidak merah atau kuning. Baik, bagaimana Demikian. Jadi, skema pemerintah dalam melindungi UMKM dari dampak COVID-19 dan era new normal ini, Pak? ya, jadi yang pertama kami melindungi UMKM tadi, kami memberikan protokol. Jadi untuk sektor-sektor yang siap dibuka, kami sudah menyediakan guidance, protokol-protokol kesehatannya. Kemudian kami juga menyediakan petugas-petugas di sana yang untuk membantu agar pelaksanaan ini dijalankan. Kemudian dengan bukanya sektor-sektor tadi yang nanti akan diumumkan oleh pemerintah daerah, tentunya itu adalah bagian dari perlindungan pada kegiatan-kegiatan tadi itu bisa dilaksanakan di daerah. Jadi kami memberikan panduan dan juga kita mendorong adanya petugas-petugas yang siap membantu atau membantu melaksanakan kegiatan UMKM di sini agar bisa tetap memenuhi protokol kesehatan. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Baik, Pak. Bagaimana dengan penggerakan UMKM ini yang berada di zona merah, Pak? Khususnya dalam era new normal ini, Pak? Ya, jadi tentunya akan dilihat bahwa apakah protokol kesehatan tadi tetap bisa dijalankan atau tidak. Jadi sektor-sektor yang meskipun di zona merah, tetapi kalau dia bisa melakukan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, maka akan kita upayakan atau kita dorong atau kita usulkan untuk bisa dilaksanakan kegiatan usahanya di situ, Pak. Tentu kita berharap perekonomian akan bergerak lagi, Pak. Tapi bisa secara konkret bisa diberikan penjelasan, Pak, bagaimana untuk penggerakan dalam proses era normal ini, Pak? Jadi yang pertama tentunya tadi, Pak, bahwa perlu adanya relaksasi pada kegiatan-kegiatan yang memang sudah siap, gitu ya. Kemudian yang kedua perlunya adanya suplesi atau bantuan-bantuan permodalan baru ya untuk UMKM tadi. Nah, di sini pemerintah sudah menyiapkan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan sedang menyiapkan dan ada yang sudah selesai untuk agar perbankan tadi bisa memberikan pinjaman-pinjaman baru kepada UMKM tadi. Terakhir, Terus Pak. Kemudian juga, ya. Terakhir, bagaimana untuk teknisnya, Pak, untuk para UMKM ini bisa berelaksasi begitu, Pak? Dan mendapatkan relaksasi seperti itu. Relaksasi untuk pinjaman maksudnya, Pak? Ya, betul. Atau pinjaman. Jadi saat ini kalau untuk KUR, Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah bisa diajukan gitu ya. Permohonan untuk dapat relaksasi itu sebenarnya sudah lama bisa diajukan kepada oleh UMKM kepada perbankan gitu ya. Itu sebenarnya sudah lama. Tetapi yang baru sekarang adalah subsidi bunganya. Jadi subsidi bunga itu sudah bisa diajukan untuk KUR, itu sudah semenjak bulan Mei. Jadi nanti kami akan lakukan sosialisasi mengenai bagaimana UMKM tadi bisa mengajukan untuk mendapatkan subsidi bunga dari penyalur KUR. Baik, Pak, apakah ada yang ingin disampaikan untuk para pelaku usaha dan UMKM, Pak? Ya, jadi kami berharap para UMKM ini di sektor-sektor yang nanti dibuka, di daerah-daerah yang dibuka, tetap menjaga protokol kesehatan. Karena
eh, hal itu penting gitu ya, penting untuk kita lakukan karena sifat protokol relaksasi ini juga di beberapa tempat ini eh, bisa dievaluasi setiap saat. Jadi kalau angka ininya eh, penularan COVID-nya meningkat, tentunya nanti bisa diturunkan. Jadi kami berharap bahwa UMKM tadi menjaga protokol kesehatan dan berinovasi dalam baik produk, baik inovasi dalam produk maupun dari sisi inovasi dari sisi bagaimana memasarkan produk-produknya. Jadi itu kurang lebih besar. Baik Pak Hanum, terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga Bapak sehat dan sukses selalu Pak. Sama-sama, terima kasih.